Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan isi modul kami yang berjudul Alkena dan Alkuna yang sudah dikemas dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, kami dari kelas PSPK 24E yang saat ini sedang menempuh mata kuliah hidrokarbon dan juga turunannya yang diampu oleh dosen Dr. Bajoka Nainggolan MSI. Selamat menyaksikan. Adapun penyusun dari modul ini yaitu Davina Alianti, Desliana, Nuraina Batubara, Putri Ayu Pratiwi, dan juga Zulfikri Munawir Nasution. Selanjutnya materi yang pertama yaitu pengertian dari alkena. Alkena adalah kelompok hidrokarbon tak jenuh yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2 antara dua atom karbon. Senyawa ini disebut juga dengan nama olefin yang terutama karena etena CH2 ikatan rangkap 2 CH2 yang merupakan alkena paling sederhana yang dahulunya itu dikenal sebagai olefian gas karena kemampuannya untuk membentuk senyawa seperti minyak. Adapun ciri-ciri dari alkena, yang pertama, termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh karena mengandung ikatan rangkap 2. Yang kedua, umumnya ditemukan pada gas alam dan juga hasil destilasi minyak bumi. Yang ketiga, ikatan rangkapnya terdiri dari satu ikatan sigma dan juga satu ikatan pi. Yang keempat, lebih reaktif daripada alkana karena elektron dalam ikatan pi-nya lebih mudah diserang. Yang kelima, rumus umumnya yaitu CnH2n. Dan yang keenam, contoh dari alkana adalah etena, CH2 ikatan rangkap 2 CH2, dan propena, CH3, CH ikatan rangkap 2 CH2. Selanjutnya tata nama alkena. Tata nama alkena menurut IUPAC mirip dengan penamaan alkana, tetapi dengan akhirannya ena. Dalam memberikan nama, penomoran rantai karbonnya dilakukan dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Jika senyawa bercabang, maka rantai utama harus mencakup ikatan rangkap. Adapun ketentuan penamaannya yaitu yang pertama, nama berasal dari alkana dengan mengubah akhiran ana menjadi ena. Yang kedua, penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Yang ketiga, rantai induknya sama dengan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Yang keempat, letak ikatan rangkap ditentukan oleh nomor karbonnya. Contohnya CH2 ikatan rangkap 2 dengan CH, lalu CH berikatan dengan CH3. Nah, ini dinamakan dengan propena. Lalu CH2 ikatan rangkap 2 dengan CH, CH berikatan dengan CH2, CH2 berikatan dengan CH, dinamakan dengan 1 butena. Selanjutnya, isomer alkena. Isomer pada alkena terbagi ke dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah isomer struktur atau bangun yang memiliki susunan atom berbeda. Selain itu, alkena juga dapat membentuk isomer geometris karena keterbatasan rotasi pada ikatan rangkap. Perbedaan isomer struktur dan isomer geometri. Yang pertama, isomer struktur, yaitu perbedaannya terletak dalam susunan rantai karbon. Sedangkan isomer geometri yaitu cis dan trans. Cis adalah gugus yang sama yang berada di sisi yang sama. Sedangkan trans, gugus yang sama namun berada di sisi yang berlawanan. Contohnya butena C4H8 yang memiliki isomer bangun dan juga isomer geometri. Materi selanjutnya yaitu sifat fisika alkena. Alkena memiliki sifat fisika khas yang membedakannya dari alkana. Meskipun tidak memiliki polaritas yang signifikan, alkena memiliki titik didih dan kelarutan yang dipengaruhi oleh massa molekul dan panjang rantai karbon. Adapun ciri-ciri dari alkena yaitu, yang pertama memiliki titik didih alkena yang lebih kecil dari alkana dengan jumlah C yang sama. Yang kedua yaitu C1 sampai C4 memiliki wujud gas pada suhu kamar. Yang ketiga C5 ke atas yaitu berwujud cair. Yang keempat ada tidak larut dalam air atau nonpolar. Yang kelima ada larut dalam pelarut organik seperti ester, benzena, dan klorofrom. Dan yang terakhir yaitu gaya antar molekul utama yaitu gaya van der Waals. Kemudian ada sifat kimia alkena. Sifat kimia alkena ditentukan oleh keberadaan ikatan rangkap 2 yang terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan phi.
Elektron dalam ikatan V lebih terekspos dan lebih mudah diserang, menjadikan alkena sangat reaktif dalam reaksi adisi elektrofilik. Ciri-ciri dari sifat kimia alkena yaitu ada 4. Yang pertama, ikatan V terletak di atas dan bawah bidang molekul, yang mudah diserang elektrofil. Yang kedua, ikatan V tidak memungkinkan rotasi bebas yang menyebabkan isomer geometris. Yang ketiga, alkena adalah nukleofil yang menyerang elektrofil seperti H+, Br+, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi utamanya yaitu ada adisi, oksidasi, dan polimerisasi. Kemudian pembuatan alkena. Alkena dapat disintesis dari berbagai senyawa organik, khususnya dari alkil halida dan alkohol. Reaksi sintesis alkena biasanya melibatkan eliminasi air atau halogen dan berlangsung melalui mekanisme E1 atau E2. Cara pembuatan alkena yaitu yang pertama eliminasi alkil halida atau reaksi E2 dengan KOH menghasilkan alkena. Kemudian dehidrasi alkohol dengan H2SO4 pekat atau reaksi E1. Kemudian ada dehalogenasi visinal diholida. Yang keempat ada reaksi Wittig atau aldehida plus ilit fostonium menghasilkan alkena. Dan dengan cara hidrogenasi parsial alkuna menjadi alkena. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi adisi alkena. Nah, jadi reaksi khas alkena adalah reaksi adisi. Dalam proses ini, ikatan Pi diputus dan dua atom atau gugus baru terikat pada atom karbon yang sebelumnya berikatan rangkap. Kemudian ada pembuatan reaksi adisi. Yang pertama itu ada hidrogenasi alkena plus H2 menghasilkan alkana atau dengan katalis logam. Kemudian halogenesi, alkena ditambah Br2 atau Cl2 menghasilkan dihaloalkana. Kemudian ada hidrohalogenesi atau HX mengikuti aturan Markovnikov. Kemudian anti-Markovnikov jika ada peroksida atau ROOR berlaku pada HBr. Lalu hadisi A2O atau hidrasi menghasilkan alkohol dan via katalis asam. Reaksi oksidasi alkena. Alkena dapat dioksidasi menjadi berbagai produk, tergantung pada kondisi dan reaksi. Reaksi ini sangat berguna untuk identifikasi struktur alkena maupun sintesis senyawa lain. Dan reaksi oksidasi, KMNO4 dingin atau alkena menghasilkan diol atau 1,2 diol. KMNO4 panas atau ozon menghasilkan alkena, aldehid keton atau asam karboksilat. Kemudian ada uji Bayer, hilangnya warna ungu KMNO4 menunjukkan ikatan rangkap. Kemudian reaksi epoksidasi, alkena plus asam peroksida menghasilkan epoksida. Ciri dan kegunaan alkena. Alkena memiliki sifat khas sebagai senyawa reaktif dan mudah terbakar. Di bidang industri dan pertanian, alkena memiliki banyak aplikasi penting, terutama dalam pembuatan polimer dan pematangan buah. Tidak jenuh, lebih reaktif dari alkana. Mudah terbakar, bersifat eksplosif dalam udara. Kegunaan alkena yang pertama itu ada etilena, bahan baku plastik atau polietilena. Kemudian ada propena atau bahan polipropilena. Lalu ada etilena atau gas pematangan buah, pisang dan mangga. Kemudian ada sintesis alkohol atau etil alkohol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 3 atau C rangkap 3C. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap 3 disebut alkadiuna. Alkuna termasuk dalam kelompok hidrokarbon alifatik bersama dengan alkana dan alkena. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n2. Contoh sederhana dari alkuna adalah etuna atau C2H2 yang juga dikenal sebagai asetilena. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama IUPAC. Yang pertama, nama alkuna diberikan dengan mengganti akhiran ana dari alkana menjadi una dalam bahasa Indonesia atau in dalam bahasa Inggris. Yang kedua, ikatan rangkap 3 diberi nomor sekecil mungkin. Yang ketiga, jika terdapat dua ikatan rangkap 3, senyawa diberi akhiran diuna atau diun.
Yang keempat, jika terdapat 3, diberi akhiran triuna atau trin. Berikutnya, tata nama umum. Umumnya menggunakan nama tradisional seperti etilena untuk eten atau asetilena untuk etuna. Yang kedua, nama umum seringkali tidak sistematis dan tidak mencerminkan struktur lengkap. Contoh EUPAC-nya yaitu etuna dan nama umumnya yaitu asetilena. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang isomer-isomer alkuna. Yang pertama yaitu isomer rantai atau kerangka, merupakan isomer yang berbeda dalam susunan rantai karbon, tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Contohnya yaitu C5H8. Yang kedua yaitu isomer posisi. Isomer yang berbeda dalam posisi ikatan rangkap 3 di rantai karbon utama. Contohnya yaitu C4H6. Yang ketiga yaitu isomer gugus fungsi atau fungsional. Meskipun jarang, ada beberapa senyawa yang secara rumus molekul sama dengan alkuna tetapi memiliki gugus fungsi berbeda. Contohnya yaitu CH rangkap 3 C, CH rangkap 3 CH2. Yang terakhir atau yang keempat yaitu isomer geometrik atau tidak ada pada alkuna. Tidak seperti alkena, alkuna tidak memiliki isomer cis trans atau geometrik karena ikatan rangkap 3 membuat kedua karbon berada dalam geometri linear atau 180 derajat. Baiklah, berikutnya saya akan membahas ke reaksi-reaksi alkuna. Yang pertama yaitu reaksi adisi. Alkuna dan halogen mengalami reaksi adisi untuk membentuk alkena terhalogenasi yang selanjutnya bereaksi dengan halogen untuk menghasilkan alkana tersubstitusi halogen. Reaksi ini terbagi menjadi 5, diantaranya yaitu yang pertama reaksi hidrogen atau hidrogenasi. Alkuna dapat dihidrogenasi menjadi alkena dan selanjutnya menjadi alkana dengan katalis seperti nikel, palladium, ataupun platinum. Yang kedua yaitu reaksi halogen atau halogenasi. Alkuna bereaksi dengan halogen seperti klorin ataupun bromin untuk menghasilkan dihalogen alkena dan kemudian tetrahalogen alkana. Yang ketiga yaitu reaksi adisi asam halida. Alkuna bereaksi dengan asam halida atau HCl, HBr untuk menghasilkan haloalkena dan kemudian dihaloalkana. Yang keempat yaitu reaksi hidrasi. Alkuna dapat bereaksi dengan air di hadapan katalis HgSO dan asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan keton ataupun aldehida, tergantung pada struktur alkuna. Yang terakhir atau nomor 5, reaksi oksidasi. Alkuna dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat menggunakan oksidator kuat seperti kalium permanganat atau KMnO4 ataupun ozon. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah jenis reaksi oksidasi yang cepat dan eksotermik, di mana suatu zat bereaksi dengan oksigen atau oksidator lain dan menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Reaksi pembakaran seringkali melibatkan hidrokarbon seperti metana ataupun propana, yaitu bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dalam air. Baik, jenis-jenis reaksi pembakaran yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna, di mana dalam reaksi pembakaran sempurna, alkuna bereaksi dengan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2 sebagai produk utama. Contohnya pembakaran etuna atau C2H2 secara sempurna menghasilkan reaksi 2C2H2 SO2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna, di mana jika oksigen tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, reaksi pembakaran akan menghasilkan produk-produk lain seperti karbon monoksida atau CO, karbon, atau bahkan uap air. Contohnya yaitu pembakaran etuna atau C2H2 secara tidak sempurna menghasilkan reaksi 2C2H2 ditambah 3O2 menghasilkan 4CO ditambah 2H2O.
Baik, selanjutnya kegunaan alkena dan alkuna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai pengelasan dan pemotongan logam, asetilena atau C2H2 adalah bahan bakar utama dalam pengelasan dan pemotongan logam. Yang kedua, sintesis bahan kimia, di mana asetilena digunakan sebagai bahan baku dalam sintesis sebagai senyawa kimia, termasuk vinil klorida atau monomer untuk produksi PVC, akrilonitril untuk produksi serat akrilik, dan 1,4 butadiena untuk produksi karet sintesis. Yang ketiga yaitu industri farmasi, di mana alkuna digunakan dalam sintesis bahan aktif farmasi dan senyawa antara. Contohnya, turunan asetilena digunakan dalam sintesis anestesi lokal dan obat antiinflamasi. Yang keempat yaitu sebagai industri elektronik, di mana beberapa alkuna digunakan dalam proses fabrikasi semikonduktor dan bahan elektronik. Asetilena misalnya digunakan dalam deposisi lapisan tipis karbon dalam teknologi film tipis. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perbandingan struktur dan ikatan alkena dan alkuna. Jadi ada 8 fitur yang dapat membandingkan struktur dan ikatan alkena dan alkuna. Yang pertama yaitu menurut hibridisasi C, alkena memiliki sp2 sedangkan alkuna sp saja. Yang kedua menurut geometri sekitar C, alkena memiliki garis trigonal planar atau 120 derajat, sedangkan alkuna memiliki garis linear atau 180 derajat. Menurut jumlah ikatan sigmanya, alkena dan alkuna sama-sama memiliki satu ikatan sigma. Menurut ikatan V-nya, alkena memiliki satu ikatan V, sedangkan alkuna memiliki 2 ikatan V. Menurut panjang ikatannya, alkena kurang dari 1,34A, sedangkan alkuna kurang dari 1,20A. Menurut kekuatan ikatannya, alkena lebih lemah dari alkuna, sedangkan alkuna lebih kuat dari alkena. Menurut rotasi sekitarnya, alkena memiliki rotasi yang terbatas dan alkuna juga memiliki rotasi yang terbatas. Menurut isomer geometrinya, alkena mungkin ternamai cistra dan alkuna tidak ada namanya atau bisa disebut dengan internal. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu perbandingan sifat alkena dan alkuna, di mana sifat alkena dan alkuna ini dapat kita bedakan dari 4 sifat saja. Yang pertama yaitu menurut kepolarannya, di mana alkena itu bersifat nonpolar atau sedikit polar dan alkuna bersifat nonpolar atau sedikit polar pada terminal. Yang kedua, kelarutannya dalam air. Alkena dan alkuna sama-sama tidak larut dalam air. Yang ketiga, kelarutan dalam pelarut organik, di mana alkena dan alkuna larut dengan baik pada pelarut organik jika dilarutkan dalam pelarut organik. Yang keempat, menurut keasamannya, alkena sangat lemah, di mana memiliki tingkat keasaman 44 dan alkuna lebih asam daripada alkena, di mana tingkat keasamannya yaitu kurang dari 25. Selanjutnya yaitu perbandingan titik didih dan titik leleh pada alkena dan alkuna. Dalam molekul etena yang memiliki rumus C2H4, titik didihnya yaitu min 104, di mana alkena sederhana, molekul kecil dan simetris. Dan pada molekul asetilena yang memiliki rumus C2H2, di mana memiliki titik didih min 84, yang dimana keterangannya yaitu alkuna terminal, strukturnya lebih linear. Yang ketiga yaitu pada molekul propena, rumusnya yaitu C2H6, memiliki titik didih min 47, di mana ikatan V memengaruhi distribusi elektron. Yang keempat yaitu molekul propuna atau 1 propuna, di mana rumusnya yaitu C2H4 yang memiliki titik didih min 23, di mana alkuna titik didih lebih tinggi daripada propena. Perbandingan sifat kimia alkena dan alkuna. Sifat kimianya yaitu 1 dalam adisi elektrofilik, di mana alkena itu umum 1 tahap utama untuk mengikuti aturan Markovnikov. Yang kedua, alkuna dapat terjadi 2 tahap mengikuti aturan Markovnikov, seringkali memerlukan katalis khusus. Yang kedua, sifat kimia yang sering digunakan yaitu stereokimia adisi, di mana pada alkena sin atau hidrogenasi, anti atau halogenasi, dan pada alkuna bervariasi tergantung reagen dan kondisi.
Yang ketiga yaitu sifat kimianya dalam reaksi oksidasi, di mana alkena menghasilkan diol, epoksida atau pemutusan ikatan rangkap menjadi karbonil atau asam, dan alkuna pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi asam karboksilat. Yang kelima dalam polimerisasi, di mana pada alkena polimerisasi adisi membentuk polimer dengan ikatan tunggal karbon-karbon, sedangkan pada alkuna dapat mengalami polimerisasi adisi dan siklotrimerisasi yang membentuk cincin aromatik. Selanjutnya pada keasaman H terminal, di mana alkena sangat lemah yang memiliki tingkat keasaman 45 dan alkuna lebih asam yang memiliki tingkat keasaman 25 untuk alkuna terminal yang dapat membentuk garam alkunida. Yang selanjutnya yaitu pada reaksi nukleofil, di mana alkena kurang umum kecuali pada alkena yang kekurangan elektron, dan pada alkuna garam alkunida adalah nukleofil kuat. Dan yang terakhir yaitu sifat kimianya dalam hidrasi, di mana alkena ini menghasilkan alkohol sesuai aturan Markovnikov, sedangkan pada alkuna menghasilkan keton atau tautomerisasi enol aturan Markovnikov. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan reaktivitas alkena dan alkuna pada beberapa jenis reaksi. Yang pertama yaitu pada adisi elektrofilik, di mana alkena ini memiliki satu tahap yaitu mengikuti aturan Markovnikov, sedangkan alkuna memiliki 2 tahap jika dia berlebih, dapat membentuk dihaloalkana. Yang kedua yaitu menurut jenis reaksi adisi halogen seperti Br2 atau Cl2, di mana pada alkenanya menghasilkan dihaloalkana atau trans, sedangkan pada alkunanya menghasilkan tetrahaloalkana jika 2 mol halogen. Kemudian pada jenis reaksi adisi air atau H2O, di mana alkena memerlukan katalis asam yang menghasilkan alkohol, dan alkuna perlu H2SO4 atau asam sulfat dan Hg2+ yang menghasilkan enol, lalu menghasilkan tautomerisasi, kemudian menghasilkan keton untuk hasil yang terakhir. Yang selanjutnya itu jenis reaksi hidrogenasi, di mana alkena yaitu H2 ditambah katalis yang menghasilkan alkana, sedangkan pada alkuna dapat dihentikan pada alkena atau dengan disebut cis dengan Lindlar atau lanjut ke proses alkana. Selanjutnya yaitu pada jenis reaksi oksidasi dengan KMNO4, di mana pada alkena oksidasi ringan ini menghasilkan diol lalu menghasilkan diol yang kuat dan menghasilkan keton atau asam. Pada alkuna, oksidasi kuat menghasilkan asam karboksilat atau CO2 jika dia terminal. Selanjutnya itu isomer geometrik, di mana pada alkena memiliki isomer geometrik yaitu cis atau trans, dan pada alkuna tidak ada memiliki isomer geometrik karena pada alkuna berbentuk linear. Yang selanjutnya itu pada reaksi asam basa, di mana pada alkena tidak reaktif terhadap basa kuat, sedangkan pada alkuna terminal menghasilkan ion alkuna karena keasaman alkuna lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada reaksi jenis sintesis rangka C baru, di mana pada alkena kurang umum, sedangkan pada alkuna ion alkuna dapat menyerang alkil halida atau reaksi SN2 untuk sintesis.